Mulai? Baik. Sudah paham kan? Itu tadi tentang ayat-ayat yang spesifik. Contoh kecil. Ini sudah saya buat bukunya. Sudah saya buat bukunya tapi masih direvisi. Jadi belum cetak ulang. Sekarang airnya simpan dulu. Ini nanti untuk deteksi masalah sihir ya. Tapi kalau maupun boleh sambil minum air, tapi itu nanti aja. Sekarang pegang antara dada dan perut. Dua-duanya. Atau satu, ini juga bisa, tapi kalau bisa dua-duanya. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Ini bukan suatu keharusan ya, bukan suatu syarat atau teknik tertentu. Pegang saja, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Dada, sebentar saya jelaskan lagi ya, supaya lebih jelas. Di dada ada jantung kita, yang mana kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Qalb itu apa? Jantung ya. Ketahuilah bahwasanya di tubuh kita ada gumpalan daging, yang ini baik seluruh tubuh, rusak seluruh tubuh. Ini salah satu tempat bagian yang biasanya dimasuki oleh setan, dirasuki rasa was-was. Kemudian di perut ya, Nabi SAW juga pernah bersabda, ma mala'a adamiyun syarran wi'aan min batnih. Tidaklah anak Adam itu mengisi sesuatu yang lebih buruk daripada perut. Perutnya karena banyak mungkin makan makanan yang tidak sehat, dan itu juga menjadi hal-hal yang memicu setan itu masuk. Pegang perutnya, dada dan perut. Nah, Nabi SAW saat itu bersabda, apabila engkau menemukan suatu penyakit di tubuhmu, ini nanti ya, ini secara umum dulu, nanti lebih spesifik lagi, pegang daerah-daerah yang sakit, tapi sekarang dada dan perut. Pegang dengan tangannya kanan dan kiri. Wa qul bismillah talatan, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terakhir, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita baca Fatihah bareng-bareng, kemudian Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas sekali-sekali aja semua untuk pembiasaan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelahnya Bapak Ibu bisa keluarkan lewat mulut, jangan ditirukan dulu. Buka mulutnya. Atau bisa diusap ke bawah. Berdiri kayaknya ya. Bisa seperti itu atau bisa ke arah mulut. Kalau mulut ya siapkan kresek, plastiknya. Karena khawatir muntah. Ya. Keluarkan Bismillahirrahmanirrahim sambil baca doa Adhibil ba'sa rabban nas. Kalau tidak hafal doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing. Melayu bisa. Ya Allah, keluarkan segala penyakit-penyakit yang ada di diri hamba, semua media-media sihir, semua gangguan-gangguan jin, semua ain dan lain-lainnya keluarkan melalui mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil doa seperti itu dalam hati. Ya. Sekarang mulai Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dibuka mulutnya. Nanti kok kalau ada yang mau muntah, silakan dimuntahkan, jangan malu. Ini proses detox. Nanti ada ayat yang lebih spesifik. Ada yang sendawa-sendawa, bagus. Terus begitu. Sambil diteruskan. Sudah, cukup. Bentar, saya mau kasih jeda dulu. Ada yang mau muntah, silakan dimuntahkan aja. Sendawa-sendawa muntah. Bersin-bersin. Nah, itu untuk tahap awal. Duduk ruqyah mandiri ya. Lebih khusus lagi ya. Bisa ini untuk semuanya ya. Pegang semua dadanya. Untuk was-was, untuk dada sempit, asma atau sering gelisah, resah dan lain-lainnya, pegang. Nanti kita baca Alam Nasrah. Bisa juga nanti bisa baca surat Al-An'am 126 kalau tidak salah ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan hatinya untuk menerima Islam. Terus semacam itu. Sambil tiadakan pijitan pelan-pelan kayak tadi yang sudah kita jelaskan. Terus sekarang yang paling mudah aja dulu dalam surat di juz amma, di surat Al-Insyirah, surat An-Nas. Ya, Al-Insyirah, faham maknanya kan semua? Faham artinya? Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, sampai terus. Dihayati. Kalau misalnya ada yang lagi gundah, lagi resah karena ada kesusahan yang sedang menimpa, ingat itu janji Allah. Bersama kesusahan ada kemudahan. Sambil dipijit-pijit. Nanti baca An-Nas ya untuk was-wasnya. Oke, mulai. Baca bismillah lagi 3 kali. Bismillah. Hayati ya. Bismillah. 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 Fatihah dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Teruskan. Mana yang sakit pijit daerah situ. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Pijitnya yang kerasa ya. Teruskan. Cari mana yang sakit. Teruskan. Pijit. Sambil doa dalam hati, ya Allah. Teruskan. Lapangkanlah dada hamba. Lapangkanlah dari segala kesempitan-kesempitan yang sedang hamba alami. Teruskan. Kalau ada yang mau muntah di plastik ya. Alam nashrah laka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sambil dipijit bener ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Teruskan. Yaitu yang mengganggu, membisikkan-bisikan jelek di dada-dada manusia. Ya Allah, hilangkanlah semua bisikan-bisikan buruk, bisikan pesimis yang ada di dalam dadaku. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pakai jari ya. Buang enggak? Buang keluar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Ulangi lagi di An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Sambil hayati, tadaburi. Min syarril waswasil khannas. Ingat-ingat waswasnya yang dulu. Min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Terus, ya Allah, hilangkanlah bisikan-bisikan buruk yang ada di dalam diri hamba, dalam hati hamba, ya Allah. Keluarkan dengan izin-Mu. Min syarril waswasil khannas, 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 min syarril waswasil khannas. Teruskan. Waswasil khannas. Terakhir. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pegang dari sini, bisa arahkan ke mulut. Bismillah, Allahu Akbar. Wah, apanya yang sendawa ya? Kreseknya, plastiknya disiapkan, itu ada yang reaksi kayaknya. Tidak masalah. Jadi kalau muntah itu tidak mesti ada gangguan jin. Itu Allah keluarkan melalui istifragh, pengeluaran melalui muntahan. Jadi semua penyakit-penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani, akan keluar lewat situ. Bisa lewat sendawa, bisa lewat keringat, air mata, apa ini namanya? Ingus ya. Ingus, lewat ujung-ujung jari dan lain-lain. Gimana rasanya? Oh, dijawab sendawa. Enak, rileks hatinya. Enak, seperti longgar. Insya Allah yang benar-benar mentadaburi, enak sekali rasanya. Saya juga enak. Enak, dan itu tidak mesti lewat muntah ya. Ini membuktikan bahwasanya reaksi baik tidak selalu ditandahkan lewat muntah. Dengan mengusap keluar ya, seperti Rasulullah SAW dengan mengusapkan tangan beliau ke arah luar sambil membaca adhibil ba'sa rabban nas. Tapi kalau tidak hafal, ya Allah, hilangkan penyakit-penyakitku. Penyakit kan banyak ya, penyakit hatiku, penyakit fisikku dan lain-lainnya. Begini kan keluar. Mana yang merasa sakit, merasa nyeri, teruskan. Misal di sini sakitnya, teruskan sambil diusap ke arah luar. Kalau nggak dipijit-pijit terus. Ada yang mau muntah, muntahkan aja. Nggak masalah, jangan malu. Nah, ini pasti malu-malu. Oh, aku ntar muntah dikira ada jinnya. Nggak mesti. Nggak selalu semacam itu. Oke, sekarang yang ada masalah di perut, yang punya masalah di perut semuanya aja ya. Kita baca surat Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan segala apa-apa yang memberatkan perutnya. Ulangi itu. Berulang-ulang. Ini untuk semua. Ya Allah, kalau misal dulu pernah diminumkan air-air raja, pernah diminumkan media-media sihir yang secara sadar atau tidak sadar, minta dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sambil seperti tadi yang sudah kita ajarkan. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa untuk mengeluarkan ini semua, isi bumi sebesar ini. Maka keluarkan ya Allah racun-racun yang ada di dalam tubuh hamba, yang ada di perut hamba. Nah, kalau ini, kalau bisa usahakan.
keluar. Nanti dibungkukan. Nah, dari sini digiring bener-bener ya, bener-bener digiring, jangan hanya diusap. Jangan hanya diusap begini, ini kurang efektif. Usapnya begini, agak menekan. Tapi jangan terlalu menekan ya, sakit. Terlalu menekan, sedikit aja sampai terasa. Mulai seperti biasa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Perlahan aja putarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulangi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau di sini saudara yang mau muntah, mual, keluarkan. Kreseknya mana? Disiapkan. Kalau dimuntahkan. Lanjut ayat berikutnya. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekarang takbir, keluarkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Teruslah. Terutama yang dulu ada tenaga dalam dan lain-lainnya, pernafasan yang ditahan di perut, nah itu ada di area sini. Bisa pegang Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kerasa ya, benar-benar sampai anginnya seperti ada mau keluar. Kerasanya di ini kan kalau misal Bismillahirrahmanirrahim. Giring dari arah perut, arah bawah perut, maaf, arah bawah perut. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ke atas. Sini, bawah pusar ya, bawah pusat. Ada yang sini pusing, ada yang rasa berat di kepala, lagi ngeruknya kok kepalanya berat, pundaknya berat, pundaknya nyeri. Ada, pegang pundaknya, pegang kepalanya kalau kepalanya berat. Kalau pundaknya yang berat pegang, kemudian di ini kan ke arah bawah. Kalau misal sininya jangan semua, itu yang khusus dari kepala. Yang dari kepalanya ada rasa-rasa yang aneh. Kalau hafal doanya bagus. Adhibil ba'sa rabban nas isfini anta syafi la shifa illa shifa. Sambil gitu. Nah, terus lagi. Oke.
relax dulu. Sambil nunggu yang lain. Kalau misal ketahan, pegang. Misal ketahan di sini, pegang. Supaya Allah keluarkan. Sudah? Yang akhwat mungkin ada yang masih, tolong disadarkan dulu. Tadi ada yang tanya surat Al-Baqarah itu gimana, kan banyak sekali 2,5 juz ya, 286 ayat. Apakah dibaca sekaligus satu surat? Itu bisa dibagi, misal satu hari 1 juz, hari berikutnya juz 2, hari berikutnya juz 3, atau dibagi selama 1 minggu juga boleh. Mungkin perharinya 50 ayat, itu bisa. Nah, bagus. Teruskan, biar keluar. Kebanyakan memang di mana-mana yang sering kena ganggu wanita, tapi di sini juga ada beberapa laki-laki yang kena ganggu. Semua saya tidak mau kasih tahu, nanti aja, biar merasakan sendiri ya. Saya mau kasih tahu, ruqyah dengan menggunakan muawwidhatain, al-muawwidhat, tentang tata cara meniup di tangan. Ini belum dipraktekkan kan? Nah, selama ini yang Bapak Ibu tahu cara meniupnya bagaimana? Baca, setelah itu tiup. Ya, baca, setelah itu tiup kan? Baca dulu, habis itu tiup, usap. Ini ada, ternyata sunahnya bukan begitu. Nah, sudah semua? Masih ada yang tak sadar? Ini dia. Kita lanjut aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang cara meruqyah dengan metode tiupan ya. Itu tadi kan dengan sentuhan. Ya. Gimana? Pertamanya sentuh bagian yang sakit. Baca basmalah 3 kali. Kemudian doanya a'udzu. Bisa dicatat mungkin. Apa sudah hafal? Sudah hafal semua? Kalau sudah hafal enggak masalah. Yang belum bisa dicatat, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi. Sudah yang nulis? Min syarri ma ajidu wa uhadir. Uha wa uha ya, bukan uho. Uhadir. Dza wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sebenarnya di riwayat yang lain dikatakan a'udzu bi'izzatillahi, tapi susah ya. Nah ini aja, sama-sama sahih. A'udzu billah bisa, a'udzu bi'izzatillah juga bisa. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca berapa kali? Oke. Sip. Itu dengan metode sentuhan. Lalu bagaimana dengan tiupan?
Ini gabungan antara tiupan dan usapan ya. Meniup dan juga usapan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarqi nafsahu biha wa yajma'u kaffaihi wa yanfuthu fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, beliau sering meruqyah diri beliau sendiri dengan menggunakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Caranya beliau mendekatkan kedua telapak tangannya ke dekat mulut, wa yanfuthu fihima, kemudian meniupnya, wa yamsahu mastata'a min jasadihi, kemudian mengusap bagian tubuh yang bisa dijangkau sebisanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu idza awa ila firashihi kullu lailatin, apabila beliau hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Beliau pertama kali yang dilakukan adalah mengumpulkan kedua telapak tangannya, mendekatkan ke mulut, thumma nafatha fihima. Setelah mendekatkan, beliau meniup terlebih dahulu. Faqara'a, baru setelah meniup beliau itu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang pertama kali dilakukan, kumpulkan, tiup, baca, setelah itu wa yamsahu bihi ma mastata'a min jasadihi wa yabda'u bihi ma ala ra'sihi, mengusap seluruh badannya, dan yang pertama kali mula-mula beliau mengusap kepalanya terlebih dahulu. Baru setelah kepala, bagian tubuh yang selaras, yang searah dari kepala semuanya. Ya. Jadi yang selama ini kita praktekkan itu betul juga, cuma kalau kita mau ikuti yang sunnah seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan beliau adalah mengumpulkan, tiup, baru baca. Bukan baca dulu baru tiup. Kebalik. Kenapa? Di sini dijelaskan mana? Faqila khalifus sahara. Dikatakan hal tersebut untuk menyelisihi para tukang sihir, para bomoh. Kalau tukang sihir, dukun, saat hendak menyihir itu membaca mantranya dulu baru meniup di puhulnya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian untuk menyelisihi siapa? Tukang sihir, tukang sihir. Ya, kita praktekkan ya. Dekatkan. Kita baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali. Ya. Tiup dulu. Tiup tangannya. Tuh, tiup ya. Baru kita baca Ikhlas, Falaq, An-Nas. Mulai. Tiup, sudah siap tiup semua? Boleh meniatkan untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh, boleh. Untuk menyiksa jin yang bandel dalam tubuh juga boleh, silakan. Untuk menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang di tubuh juga boleh. Tiup dulu, lagi. Kita mulai. 3 kali, 3 kali, 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Usap kepala dulu. Sambil diusap ya. Kepala juga kalau misal sering pusing. Bagian yang sering sakit mana? Usap daerah situ. Pegang Pak, pegang bagian yang sering sakit, diusap-usap. Tempelkan, usap, tempelkan, usap. Misal. Usapnya yang terasa ya, jangan. Bagus. Seperti itu caranya ya. Ada yang merinding rasanya? Merinding, tahu merinding? Aduh, aku merinding ya. Ya, kayak semut-semut itu. Nggak ada ya? Kebas ya. Kebas, hangat, panas, dingin di ujung-ujung tangan kaki. Terus perasaan, biasanya perasaannya mual, pengen marah, sedih, dan lain-lainnya. Ada banyak. Baik. Setelah kita praktek tadi beberapa cara-cara ruqyah yang sederhana, sangat sederhana ya, ruqyah mandiri, kita akan bahas tentang tahapan-tahapan
berinteraksi dengan bangsa jin. Karena mau atau tidak mau, ketika nanti kita akan sering meruqyah, akan berhadapan dengan yang namanya tetangga kita, jin. Bangsa jin. Jiran kita ya, jin itu. Ya, karena setiap aktivitas kita selalu ada mereka. Dimanapun jumlah mereka jauh lebih banyak dari manusia, dan mereka tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Jadi kadang di satu lubang bisa juga dihuni oleh beberapa ekor jin. Beberapa jin yang ada di situ. Maka dari itu kita akan belajar cara-cara berinteraksi dengan jin yang merasuk tubuh manusia. Ya, akan belajar cara-cara untuk berinteraksi dengan jin yang merasuk tubuh manusia ketika kita ruqyah. Tidak asal pukul, tidak main pukul. Jin langsung ini muncul, langsung kita pukul, itu juga kurang betul ya, kurang bagus. Kita nanti juga akan kita harus tahu mana kesurupan yang total 100% dia kesurupan, mana yang hanya setengah-setengah, bagaikan ular yang masuk ke dalam suatu lubang, kepalanya yang masuk, ekornya masih di luar. Kalau semacam ini keadaannya, orang yang kerasukan, dia akan masih bisa merasakan apa-apa yang ada di sekitarnya. Kita pukul, dia terasa. Ya. Kita kasih komando, kita kasih perintah, dia masih bisa dengar, cuma tak bisa mengendalikan tubuh. Tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Ya. Ada juga kesurupan yang daim, terus menerus. Ada juga yang hanya sesekali. Ini juga nanti mungkin kalau sekarang dibahas kurang cukup waktunya ya. Yang jelas kita mesti tahu aja marhalah atau tahapan-tahapan berinteraksi dengan mereka. Jadi tidak boleh kita asal pukul, tidak boleh asal bunuh. Bunuh pun gimana caranya? Masa disiram air panas, ntar orang yang kerasukan ikut kena. Yang pertama, iqamatul hujjah wa dar'ud dawa'il fitnah. Harus menyatakan hujah kita. Kenapa jin kamu itu tidak boleh tinggal di tubuh manusia? Misalnya seperti itu. Iqamatul hujjah, tidak boleh. Ya, itu suatu hal yang zalim. Hujah kita tidak boleh, haram. Ya. Wadar udawail fitnah, harus meninggalkan poin-poin fitnah yang bisa timbul. Harus meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Bisa dipahami ya? Pertamanya kita harus menyatakan hujah, kenapa jin itu tidak boleh tinggal di tubuh manusia. Yang kedua, harus meninggalkan tempat-tempat fitnah. Dalam artian, jangan terlalu lama berinteraksi atau mengobrol. Jangan terlalu lama bercakap-cakap dengan bangsa jin. Kalau terlalu lama, ini pun akan menimbulkan fitnah besar. Kita tidak tahu kalau kita tertipu. Boleh kita mendakwahi, tapi sekedarnya. Berhujah, tapi sekedarnya. Ya, peringatkan, misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, kamu tuh tidak boleh tinggal di tubuh manusia. Kamu telah mengganggu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi surat Ad-Dariyat ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kamu juga diciptakan untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia, bukan untuk sok-sokan ya, sok-sokan apa maksudnya? Bukan untuk pura-pura jadi pelindung. Kamu itu butuh pelindung. Allah yang maha melindungi. Allah adalah pelindung dari segala pelindung. Buktinya kamu kalah, gituin. Ini hujah. Dar'u dawa'il fitnah, kalau misal jin itu meminta, misalnya, aku mau keluar, asalkan kamu sediakan kopi. Kopi. Nah ini tidak boleh kita turuti. Aku mau keluar, asalkan anak ini atau orang ini dibawa ke sumur.
misal sumur atau di sungai, baru aku keluar di situ, tidak boleh. Ini kita harus menghindari fitnah-fitnah semacam ini. Aku mau keluar, asalkan harus dibawa ke syekh ini atau syekh itu, tidak perlu. Keluar tinggal keluar, ngapain dibawa-bawa sana sini. Dakwah fitnah. Jadi di sini Fadilatul Syekh Sa'id Abdul Azim di dalam kitabnya beliau mengatakan, kitab beliau Tahsilul Zat li Tahqiqil Jihad. Jadi ada orang-orang yang menganggap ruqyah ini sebagai jihad, ya memang betul ya. Maka harus tahu tahapan-tahapan jihad itu sendiri. Beliau mengatakan fal islahu bil wa'di awalan fa in lam yaflah juhdahu fa alaihi an yusliha bil quwwah. Kalau mau mengislah, ya mengislah tahu ya, mengislah bangsa jin, yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan nasihat terlebih dahulu, dengan peringatan, nasihat pertama kali. Fa in lam yaflah juhdahu, apabila usahanya itu tidak membuahkan hasil, tidak berhasil usaha pertamanya, fa alaihi an yusliha bil quwwah, maka dia boleh untuk mengislahnya dengan kekuatan, dipukul, disiram air bidara ya, atau di apa lagi contohnya, ditiup, menggunakan metode tas'id, nanti ada sendiri, boleh untuk menghajar atau memberi pelajaran pada jin yang ingkar, pada jin yang ingkar, boleh semacam itu. Wala yajuzu naw'u tsani ma lam yatathabbat min adami ta'thiril awal. Tidak boleh kita langsung menghajarnya dengan kekuatan sebelum kita mendakwahinya terlebih dahulu. Jadi kita memperlakukan bangsa jin sama seperti kita berinteraksi dengan manusia juga. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh arogan, jangan. Karena mereka mempunyai keluarga yang suatu saat keluarganya bisa balas dendam ke peruqyahnya. Gitu. Tapi kalau kita adil, kita insaf, keluarganya juga tidak akan berani. Tidak akan berani. Karena tahu bahwasanya itu adalah salah. Teman-temannya tidak berani. Dan Allah yang melindungi. Wa taqumul hujjata 'alal jinni bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ketika mengutarakan hujah kita harus diutarakan dengan hikmah dan juga nasihat-nasihat yang baik. Tidak membentak-bentak. Keluar kamu, itu yang kesetanan peruqyahnya. Akhirnya yang kerasukan justru peruqyahnya. Nggak perlu teriak-teriak ya, kalau misal untuk menggelorakan semangat jamaah enggak masalah. Tapi kalau lagi sendiri nih, misal 1 lawan 1 di ruangan atau sama saudaranya, keluar kamu laknatullah, bla 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 bla. Belum diapa-apakan udah kayak begitu, suaranya habis. Enggak jadi ruqyah. Jadi enggak perlu bentak-bentak. Ya, selagi kita enggak perlu untuk membentak, mengeraskan suara enggak perlu. Lembut saja. Mereka api, membesar. Kalau dilawan pakai api, makin besar. Kalau dilawan menggunakan air yang dingin dan sejuk, habis mereka. Gitu ya. Nah, di sini yang kedua, tahapan yang kedua, mendakwahkan jin yang merasuk ke tubuh manusia agar dia itu masuk Islam. Nah, ini utama. Ya, utama. Karena jin itu juga dijanjikan Allah untuk masuk surga. Bisa dia masuk surga ketika dia beramal dengan amalan yang saleh. Dan dia diancam masuk neraka sebagaimana manusia kalau dia kafir. Ya, maka dari itu kita dakwahi dia supaya masuk Islam. Karena kalau bukan manusia yang dakwahi, siapa? Dai bangsa jin juga mungkin. Cuma ketika kita meruqyah kan tidak mungkin kita manggil-manggil dai dari bangsa jin. Kita tidak mungkin memanggil syekh dari bangsa jin. Syekh jin, nih dakwahi jin kamu nih, teman kamu. Ini ntar jatuhnya kita seperti bomoh, seperti dukun, mendatangkan jin. Enggak juga. Kita dakwahi kepada Islam.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita harus memperlakukan jin sebagaimana kita memperlakukan manusia. Itu adalah hujahnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 19 halaman 40. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bukan saya ya. Wa idza kana al-jinnu ahya uqala ma'murin manhiyyin lahum thawab wa iqab wa qad ursila ilaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jin ini adalah makhluk yang hidup, mempunyai akal, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka dijanjikan Allah mendapatkan pahala jikalau taat, mendapatkan hukuman jikalau mereka membangkang. Dan mereka juga telah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal wajibu 'alal muslim an yasta'mila fihim ma yasta'miluhu fil insi minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka wajib bagi setiap muslim memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan manusia dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan muamalah ya. Muamalah kita tidak perlu kita berteman sama jin, tidak perlu. Ini dalam hal menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal-hal yang munkar. Itu harus seperti kita berlaku pada manusia. Wa da'watu ila Allah kama syara'a Allah wa rasuluh. Dan juga wajib bagi kita atau diharuskan bagi kita mendakwahkan dia kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, didakwahi dulu. Nyatakan hujah, kamu tuh tidak boleh tinggal di sini karena manusia ini tersiksa. Habis itu dakwahi kepada Islam. Kalau masih membangkang, masih ingkar, baru ke marhalah ats-tsaniyah, baru ke tahapan yang kedua, yaitu apa? Dengan menghukum jin tanpa menyakiti orang yang dirasuki, tanpa menyakiti orang yang dirasuki oleh jin tersebut. Yang pertama adalah dengan metode isqaul jin maddatur ruqyah, dengan meminumkan jin dengan air yang sudah diruqyah. Nah, ini yang akan kita praktekkan terlebih dahulu. Silakan buka air mineralnya masing-masing. Siap-siap muntah. Pokoknya kalau ada yang mau muntah silakan muntahkan saja, tidak usah ditahan-tahan ya. Dibuka sampai ini, nanti kalau bisa jari telunjuk bisa masuk. Asar jam berapa? 4? 4.50? 4.10? Masih jauh ya, masih lama. 1 jam lagi ya. Alhamdulillah bisa praktek. Mohon maaf, bahasanya susah dimengerti ya. Paham kan? Semoga paham ya Allah. Kalau enggak paham saya enggak enak. Nanti saya belajar bahasa Melayu. Isqaul jin madatur ruqyah, meminumkan jin air ruqyah. Sebenarnya dalam kitab ini dijelaskan tajhizu madatur ruqyah min ma'i sidrin madrub, dengan menggunakan menyediakan air ruqyah yang sudah tercampur di dalamnya sidr, daun bidara yang sudah ditumbuk. Tapi karena tidak ada susah, udah kita pakai cara ini aja. Dibuka ya. Nah begini, buka sampai segini. Dibuka. Sudah semua?
Sudah? Wa yudha'u sababatuhul yumna, kemudian meletakkan sababah, jari telunjuk, satu ruas jari telunjuk yang kanan segini ya, terakhir. Nah, saya masukin deh biar adil. Nih gini nih, jangan semuanya, segini aja cukup. Ini sebenarnya untuk menghindari tiupan ke dalam air, walaupun itu boleh ya. Tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita dilarang untuk menghembuskan nafas ke dalam air. Itu boleh memang, Syekh Jibrin membolehkan. Tapi kita pakai cara ini aja. Ada yang kotor? Nah, ada masalah, asin-asin sedikit. Yang dibaca apa nih? Al-Fatihah. Nanti kalau di rumah prakteknya 7 kali. Di rumah ya. Kemudian Ayatul Kursi 1 kali saja. Al-Ikhlas 3 kali. Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Bisa ditambah salah-salah juga boleh. Kalau misal memang sihirnya memang ada di perut, sudah ketahuan, sambil dibacakan Al-Baqarah 102 boleh. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Al-A'raf 117, wa wahayna ila Musa boleh sampai 122. Dan lain-lain ayat pembatal sihir itu bisa dilakukan. Oke, kita amalkan dulu. Tapi di sini kita praktekkan hanya 1 kali saja ya. Nggak perlu banyak-banyak, 1 kali, mempersingkat waktu. Mulai, nanti jangan diminum terlebih dahulu sebelum saya komando, sebelum perintah. Baik, mulai ya. Tadabur, ingat, tadabur kayak yang tadi kita kaji di awal. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lepaskan. Bentar. Semua di tangan kanan ya, jangan di tangan kiri. Tangan kanan semua. Bapak Ibu tahu seruput? Seruput tahu bahasa sini ya, seruput itu. Gini nih, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hirup tuh gini. Hidup dihidup. Yaudah dihirup. Pelan-pelan. 7 hirupan. Jangan sampai tersedak ya. Bismillah. Awas, salah. Jangan sampai tersedak, pelan-pelan aja. Sudah segar ya. Itu salah satu cara ngetesnya, ngecek. Sebenarnya reaksinya nggak perlu yang parah-parah. Tapi kalau memang benar-benar ada sihirnya, itu parah. Gemetar tangannya terutama. Ada nggak? Mana? Biasanya tangannya gini dulu. Habis itu kaku, kaku tahu ya? Kaku, sininya juga kencang. Muntah-muntah, teriak-teriak, bergetar seluruh tubuh. Itu yang memang benar-benar ada sesuatunya. Apalagi kalau misal memang ada jin di dalamnya. Minumkan. Tapi lebih bagus pakai air yang jangan air kemasan semacam ini. Air ini. Suruh minumkan lagi. Ibu-ibu sadar. Kendalikan sadarnya. Mana sih saya nggak lihat. Pegang bawah hidungnya, Bu. Bawah hidungnya pegang, sadarkan. Panggil namanya. Aduh. Bapak-bapak, ada yang kerasa sesuatu enggak? Hah? Panas? Panas somanya?